Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah studi paper tentang korosi karbon pada PMFC dipersiapkan oleh saya sendiri, Kurniawan, dengan dosen pengampu Ibu Gusti Ayu Arwati. Dosen studi ini mengambil referensi pada sebuah jurnal yang berjudul Effect of Operating Temperature on the Carbon Corrosion in a Proton Exchange Membrane Fuel Cell under High Current Density, sebuah jurnal yang ditulis oleh Junzi Zhao dan kawan-kawan. Baik, sebagai pengantar, apa itu PMFC? PMFC adalah Proton Exchange Membrane Fuel Cell, adalah jenis sel bahan bakar yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara langsung, di mana bahan bakarnya adalah hidrogen dan juga oksigen, di mana dia itu bereaksi secara elektrokimia. Jadi pengubahan dari kimia menjadi listrik itu secara langsung tanpa ada proses mekanik. Channel bahan bakar ini menggunakan membran penukar proton sebagai elektrolit untuk memisahkan katoda dan juga anodanya, sambil memungkinkan ion proton atau H+ melewati membran dari anoda ke katoda. Jadi di sini yang akan melewati membran ini adalah H+, dan dia tidak bisa melewatkan elektron. Reaksi kimia yang terjadi pada stek PMFC yaitu pada bagian anoda, di mana hidrogen akan berubah menjadi 2H+ dan juga 2 elektron. Pada bagian katoda yaitu oksigen ditambah 4H+ ditambah 4 elektron akan menjadi 2H2O dengan reaksi total yaitu 2H+ plus O2 akan berubah menjadi 2H2O dan juga energi listrik. Jika kita lihat penampakan sederhana dari sebuah stek PEM fuel cell adalah sebagai berikut, di mana terdiri dari katoda dan juga anoda. Dan di sini yang di tengah-tengah adalah proton exchange membrannya, yaitu PEM yang biasanya terbuat dari membran yang dapat melewatkan ion. Jika kita lihat lebih secara makroskopik lagi, dapat kita lihat sebagai berikut, di mana di sini adalah ada elektroda pada anoda dan ini elektroda pada katoda. Dan pada kedua elektroda ini ada yang namanya katalis. Dan ini katalis, ini juga katalis, dan ini adalah penukar protonnya. Nah, jika kita lihat lebih jauh lagi, kita lebih zoom in lagi. Nah, di sini adalah sebuah cross section dari sebuah MEA. MEA itu adalah kepanjangan dari membran electrode assembly. Jadi ada dua buah elektrod di membran electrode assembly, yaitu penggabungan dari dua buah elektrod dan juga sebuah membran. Jika kita lihat seperti ini, ada yang warna hitam dan ada bintik-bintik ini adalah katalis, di mana katalis ini biasanya menggunakan platinum dan juga karbon sebagai supportnya. Jadi di sini ada sebuah katalis, juga di sini ada katalis, dan di sini ada pertemuan dibatasi oleh sebuah membran. Baik, sebagai pengantar yang kedua yaitu reaksi korosi pada karbon. Secara sederhana, mekanisme dasar dari korosi karbon dapat dijelaskan dengan reaksi berikut, yaitu di mana karbon bertemu dengan 2H2O atau air akan berubah menjadi CO2 ditambah 4H plus 4 elektron pada tegangan 0,207 volt dan pada temperatur 25 derajat Celcius. Reaksi ini menunjukkan bahwa karbon dapat dengan mudah teroksidasi oleh uap air pada kondisi tegangan di atas 0,207 volt yang umum terjadi pada operasi PEM fuel cell. Sebagai informasi, PEM fuel cell ini beroperasi di antara 50 dan juga 80 derajat Celcius. Baik, kita lanjut kepada eksperimen yang dilakukan pada jurnal ini.
Jurnal ini melakukan eksperimen sebagai berikut, di mana dia merangkai sebuah stek PEM fuel cell pada sebuah pengujian di mana menggunakan bahan bakar hidrogen dan juga oksigen. Nitrogen digunakan biasanya untuk sebagai purging. Di sini dia menggunakan anode flow control, sebuah kontrol untuk mengkontrol dari aliran gas yang akan masuk ke dalam stack fuel cell ini sendiri, lalu akan melewati sebuah sistem humidifier untuk menghumidifikasi gas yang akan masuk ke dalam stack fuel cell. Lalu di sini juga menggunakan pada bagian katoda juga menggunakan flow controller dan juga melewati sebuah sistem humidifikasi. Nanti outletnya dapat berupa air dan juga nanti diambil kelistrikannya menggunakan alat atau discharge meter. Lalu pada flow chartnya bisa kita lihat bahwa pada awal-awal dia akan melakukan aktivasi fuel cell-nya sendiri. Setelah itu baru dilakukan pengambilan kurva polarisasi dan juga cyclic voltammetry. Pengujian ini dilakukan pada dua kondisi, yaitu pada temperatur 65 derajat Celcius dan juga pada temperatur 90 derajat Celcius. Dilakukan pengujian dengan pembebanan sebanyak 1,6 ampere per cm persegi selama 100 jam secara terus-menerus, continuous operation. Lalu dilakukan pengambilan kurva polarisasi dan juga CP curve. Setelah itu dilakukan analisis secara SEM untuk melihat dari ketebalan si meanya. Untuk melihat apa yang terjadi di dalam sebuah meanya, nanti dia akan membagi mea ini dalam 9 segmen, di mana segmen 1, 2, 3 ini pada bagian inlet dan juga 7, 8, 9 ini pada bagian outlet atau pada bagian bawahnya. Baik, dari hasil pengujian didapatlah hasil sebagai berikut. Ini adalah gambar kurva polarisasi antara sebelum dan sesudah dari pengujian yang dilakukan selama 100 jam terus-menerus. Di sini ada 3 buah garis, yaitu garis yang pertama yang warna hitam ini garis inisial, dan yang garis biru adalah garis pada pengujian temperatur 65 derajat Celcius, dan yang garis merah ini adalah garis pengujian pada temperatur 90 derajat Celcius. Dari hasil pengujian kurva polarisasi ini, dia mengambil kesimpulan bahwa tegangan menurun lebih signifikan pada temperatur 90 derajat Celcius menjadi 0,578 yang tadinya di kisaran 0,65 volt dibandingkan pada temperatur 65 derajat Celcius menjadi 0,615 yang biru ini. Laju penurunan adalah 3,30% pada temperatur 65 derajat dan 9,12% pada temperatur 90 derajat Celcius. Dari hasil pengujian ini, kemudian steknya dibongkar untuk melihat water flooding yang terjadi. Water ini adalah sisa hasil reaksi, di mana yang A ini adalah pada temperatur 65 derajat dan yang B ini adalah temperatur 90 derajat Celcius. Dapat kita lihat yaitu pada bagian atas pada segmen 1, 2, 3 itu lebih kering dibandingkan pada segmen yang bagian bawah atau segmen 7, 8, 9. Ini bagian inlet, ini bagian outlet. Dari sini diambil kesimpulan bahwa laju korosi pada area inlet bagian atas naik dari 5,16% pada temperatur 65 derajat menjadi 8,13% pada temperatur 90 derajat Celcius. Dan sebaliknya, laju korosi di area outlet atau yang di bagian bawah ini menurun dari 69,82% pada temperatur 65 derajat Celcius menjadi 54,04% pada temperatur 90 derajat Celcius. Yang menunjukkan bahwa temperatur yang lebih tinggi dapat mengurangi masalah genangan di area tertentu pada sel bahan bakar.
Pengujian yang kedua yang dilakukan yaitu pengujian untuk melihat kurva siklik voltametrinya. Di sini, dari hasil pengujian yang sama yaitu selama 100 jam terus-menerus untuk melihat pengaruhnya terhadap Electrochemical Active Surface Area atau ECSA. Di sini dia mendapatkan dua kurva yaitu untuk temperatur 65 derajat dan juga temperatur 90 derajat Celcius. Dari hasil CV ini didapatlah pada inisial yaitu sebesar 80,15 pada temperatur 65 derajat Celcius menjadi 72,81 dan 71,58 pada temperatur 90 derajat Celcius. Hal ini diambil kesimpulan bahwa tingkat penurunan ECSA 9,16% pada temperatur 65 derajat dan 13,92% pada temperatur 90 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa temperatur yang lebih tinggi memperburuk hilangnya situs katalis aktif yang berkontribusi pada penurunan kinerja. Jadi yang tadinya 85 menurun menjadi 72. Yang tadinya 83 menurun menjadi 71,58. Oke, pengujian selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah melakukan analisis secara SEM. Tidak seperti pengujian sebelumnya yaitu untuk pengujian kurva polarisasi dan juga siklik voltametri, di mana dia itu melakukan pengujian antara sebelum dan juga sesudah. Sedangkan untuk SEM ini dilakukan hanya sesudah pengujian saja. Jadi dia ingin melihat pengaruhnya terhadap si katalis eh, pada MEA. Jadi di sini dapat kita lihat pada bagian A yaitu 65 derajat dan yang B adalah 90 derajat Celcius, di mana ini merupakan ketebalan dari karbon support dari katalis. Jadi kita lihat bahwa nampak pada bagian 1 hingga bagian 9 kelihatan bahwa semakin ke bawah itu semakin menipis. Jadi yang pada segmen 1 sekitar 7,35 mikrometer dan ini 6,9, ini 707, 702, 6,9 dan 6,81 mikrometer. Pada bagian segmen 789 ini nampak sangat tipis sekali menjadi 3,64, di sini yang 82,8 dan yang bagian 9 makin tipis lagi 0,31. Nampak bahwa pada bagian bawah ini semakin menurun. Sama halnya pada temperatur yang 90 derajat Celcius, di sini juga yang tadinya 71 bagian atas 6,69 pada segmen 2, kita lihat makin ke bawah seperti 789 menjadi 5,47, 3,8 dan 1,03. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa the corrosion of the carbon support in the catalyst layer can reduce the thickness of the electrode. Jadi korosi pada karbon ini dapat menurunkan ketebalan pada elektrod. Di sini dia buat sebuah grafik yaitu untuk penurunan rate of catalytic layer thickness, penurunan dari semua segmen. Dapat kita lihat rate penurunan yang paling besar yaitu pada segmen 9. Baik, kita menuju pada simpulan dari kajian kali ini yang berkaitan dengan jurnal. Tegangan menurun lebih signifikan pada temperatur 90 derajat Celcius dibandingkan pada temperatur 65 derajat Celcius. Tingkat penurunan ECSH 9,16% pada temperatur 65 derajat dan 13,92% pada temperatur 90 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa temperatur yang lebih tinggi memperburuk hilangnya situs katalis aktif yang berkontribusi pada penurunan kinerja.
Dapat kita lihat pada kurva polarisasi yang awal tadi. Laju korosi pada inlet naik dari 5,16% pada temperatur 65 derajat menjadi 8,13% pada temperatur 90 derajat Celcius. Sebaliknya, laju korosi di area bagian outlet menurun dari 69,82% pada temperatur 65 derajat Celcius menjadi 54,04% pada temperatur 90 derajat Celcius. Peningkatan temperatur juga mempercepat kinetika reaksi korosi karbon, membuatnya lebih spontan. Hal ini disebabkan oleh tekanan parsial uap air yang lebih tinggi dan meningkatnya peluang kontak antara penyangga karbon dan juga uap air. Baik, kita sampai pada simpulan yang berkaitan dengan mata kuliah kita kali ini. Berdasarkan ilmu korosi, fenomena korosi pada karbon PMFC dapat dikategorikan sebagai korosi elektrokimia. Lebih spesifik lagi sebagai korosi galvanik. Apa itu korosi galvanik? Korosi galvanik atau dapat kita sebut juga sebagai electrochemical corrosion terjadi ketika ada reaksi elektrokimia antara dua material dengan potensi elektroda yang berbeda. Dalam PMFC, korosi karbon terjadi karena reaksi oksidasi karbon di bawah pengaruh potensial elektroda yang lebih tinggi atau di atas lebih besar dari 0,207 volt, seperti yang terjadi pada katoda. Karbon yang digunakan pada penopang katalis support untuk platinum, mengalami oksidasi menjadi CO2 saat bereaksi dengan air, di mana melepaskan ion H+ dan juga elektron. Lalu, apa kedua material tersebut? Kedua material tersebut yang ada pada PMFC yaitu yang pertama karbon. Karbon digunakan sebagai support untuk platinum pada lapisan katoda. Karbon ini adalah material yang terkorosi dalam reaksi oksidasi di bawah pengaruh potensial yang tinggi, terutama ketika terjadi water flooding atau fuel starvation. Material yang kedua adalah platinum. Platinum adalah katalis yang digunakan pada lapisan katoda untuk mempercepat reaksi reduksi oksigen atau oxygen reduction reaction atau ORR. Platina bersifat lebih nobel dibandingkan dengan karbon. Artinya, platinum memiliki potensial elektroda yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap korosi. Namun, keberadaan platinum justru mempercepat korosi karbon karena adanya interaksi galvanik antara platinum dan juga karbon. Di sini saya menambahkan sebuah tabel yaitu untuk memperjelas di mana posisi mereka pada area volta. Yang pertama, material platinum memiliki potensial elektrod sebesar 1,2 volt yang lebih nobel, artinya korosinya lebih rendah. Lalu karbon dengan potensi elektrod 0,207 volt, di mana korosinya lebih mudah. Di sini saya juga membuatkan reaksi secara total, yaitu di mana pada bagian anoda atau pada bagian karbon, di mana karbon akan bertemu dengan 2H2O akan menghasilkan CO2, 4H+ dan juga 4 elektron. Lalu pada bagian katoda, pada bagian platinum, di mana oksigen akan bertemu dengan 4H+ tambah 4 elektron akan menghasilkan 2H2O. Dan reaksi totalnya yaitu karbon C ditambah O2 plus 2H2O akan berubah menjadi CO2 dan juga 2H2O. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.